Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini berkaitan dengan materi masyarakat sebagai proses interaksi. Jadi dalam materi filsafat etika komunikasi pertemuan hari ini, yaitu masyarakat sebagai proses interaksi, kita akan membahas bagaimana masyarakat dan komunikasi ini dan kaitannya dengan proses interaksi begitu ya. Nah, kita akan membicarakan komunikasi dalam berbagai lintasan sejarah, kemudian model-model komunikasi, kemudian juga bagaimana perspektif yang dipelajari dalam komunikasi, sehingga ini akan jadi sebuah kesatuan sebagai sebuah proses interaksi begitu. Sudah siap? Baik. Komunikasi versus interaksi sosial. Kita tahu bahwa ketika kita bicara berkaitan dengan interaksi, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari istilah komunikasi ya. Karena komunikasi adalah interaksi sosial melalui simbol dan sistem pesan, begitu yang disampaikan oleh Gepner. Kalau kita bicara komunikasi dan interaksi sosial, sebenarnya banyak sekali ya definisi-definisi yang mendukung komunikasi dan interaksi sosial. Pada intinya ketika kita berbicara tentang interaksi atau interaction, kita akan menemui berbagai tokoh yang menyinggung tentang bagaimana proses komunikasi ini terjalin begitu ya. Misalnya pengertian komunikasi dari versinya Lewis begitu. Lewis mengatakan komunikasi adalah proses di mana seseorang mengurangi ketidakpastian mengenai penyimpangan dengan mendeteksi isyarat yang diberikan padanya agar menjadi relevan terhadap penyimpangan tersebut. Ini kan berarti dia masuk dalam proses penyampaian pesan, penyampaian simbol, isyarat begitu ya, yang semuanya dibutuhkan dalam interaksi sosial. Nah, kalau kita pakai definisi dari Weaver begitu ya, komunikasi adalah prosedur di mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Ada peristiwa saling mempengaruhi dalam interaksi begitu. Sehingga tepat ketika Gepner mengatakan bahwa komunikasi adalah interaksi sosial melalui simbol dan sistem pesan. Komunikasi juga adalah tindakan berbagi pengalaman ya, begitu kalau kata Goyer ya. Dia diamati sebagai respon dari penerima, penyampai pesan yang berhubungan secara sistematis begitu ya, sistem yang untuk berbagi pengalaman. Nah, ini ada kaitan komunikasi dengan interaksi sosial itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, kita akan kembali dalam lintasan sejarah begitu ya. Komunikasi dulunya tidak dikenal begitu. Ilmu berbicara, ilmu bercakap-cakap, menyampaikan pernyataan itu tidak dikenal atau tidak terlalu diperhatikan begitu. Pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani baru kemudian berkembang ada tentang sebuah ilmu mengenai proses pernyataan antar manusia yang dinamakan sebagai retorika. Retorika ini berasal dari bahasa Yunan yaitu retorike, yang artinya apa? Dia seni berdebat, dari akar katanya yaitu retor atau orang yang berpidato. Nah, retorika ini bisa diartikan juga sebagai seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat mempengaruhi atau menggugah gitu ya, mengajak orang lain begitu. Nah, sejumlah tokoh mulai serius begitu ya membahas tentang retorika, bahkan melatih diri mereka sendiri begitu ya berkaitan dengan retorika. Contoh beberapa tokoh dari kaum sofistik ini antara lain ada Gregorias dan juga Protagoras begitu ya. Bukan Pythagoras tapi Protagoras begitu. Nah, melalui mazhabnya Gregorias dan juga Gergorias dan juga Protagoras ini, retorika mulai mendapatkan pembahasan khusus yang setara dengan keilmuan lain seperti keilmuan kedokteran, pemerintahan, begitu dia mulai mendapatkan posisi yang khusus. Bahkan ketika dia mulai dianggap penting, Protagoras kemudian juga mengembangkan bahwa retorika tidak sekedar ilmu untuk mempengaruhi orang lain, tapi retorika adalah merupakan seni keindahan bahasa begitu. Dia mengatakan itu Protagoras. Kemudian hal ini ditanggapi oleh Sokrates ya. Sokrates mengatakan begini,
ilmu komunikasi, ilmu retorika itu bukan sekedar keindahan berbahasa, tapi retorika itu adalah ilmu untuk mencapai kebenaran begitu. Sokrates kemudian mengeluarkan istilah ya, disebut meiotik atau dibaca maietik begitu. Maietik ini artinya dari kata maya gitu ya. Ini istilah ini merupakan metode Sokrates yang terdapat dalam bukunya Plato yang judulnya adalah Phaedrus gitu. Nah, metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa sebenarnya pada setiap orang itu sudah punya pengetahuan kok. Namun pengetahuan itu perlu dilahirkan. Nah, tugas pembicara atau pembimbing harus berusaha sedapat mungkin memancing ide dari pendengar agar bisa memunculkan pengetahuan dari si pendengar ini. Nah, metode ini yang kemudian dikembangkan oleh Sokrates begitu. Nah, selain Sokrates juga ada Cicero. Cicero ini adalah tokoh public speaking ya. Cicero dia mengembangkan retorika gitu ya. Retorika ini adalah orasi gitu ya. Ada istilah lain dari retorika adalah orasi. Pada 106 sampai 43 sebelum Masehi ya, filsuf Romawi Cicero ini, Cicero bukan Socero tapi Cicero ini dia mengembangkan istilah baru yaitu orasi ini. Cicero ini mengatakan bahwa ilmu retorika ini adalah ilmu menyusun pesan pidato begitu, yang terdiri dari berbagai dasar penyusunan, mulai dari pendahuluan, pemaparan gitu ya, peneguhan yang disebut sebagai konformatio sampai ke tahapan penutup atau perotario begitu. Nah, Cicero menegaskan bahwa isi pembicaraan itu gitu ya, tidak sekedar seni berbahasa, tidak sekedar seni untuk mencari kebenaran menurut Sokrates, tapi Cicero mengatakan bahwa isi pembicaraan haruslah bisa berisi bahan yang benar dan bisa dilakukan, dan terbukti hal itu bisa untuk mendidik, membangkitkan kepercayaan dan juga menggerakkan perasaan. Tidak sekedar mempengaruhi, tapi harus berisi konten yang benar. Ini istilah yang dipakai oleh Cicero dengan istilah orasi tadi. Oke, kemudian sebagai sebuah ilmu, komunikasi juga harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Sebagai sebuah ilmu, dari sisi objektifnya, komunikasi memiliki objek material dan juga objek formal. Objek material komunikasi ada dua, yaitu masyarakat dan media. Sedangkan objek formalnya adalah situasi komunikasi yang mengarah pada perubahan sosial ya. Yang dimana perubahan sosial ini meliputi perubahan pikiran, perasaan, sikap, perilaku seseorang dalam konteks sosial. Jadi kalau kita berbicara apa objek material, jadi apa yang menjadi bahan kajian dalam sebuah ilmu komunikasi mempelajari masyarakat dan juga media. Dari sisi objek formalnya, fokusnya pada situasi komunikasinya yang bisa menyebabkan perubahan sosial. Nah, secara metodis gitu ya, komunikasi juga memiliki metode. Jadi secara epistemologi juga harus tahu atau bagaimana cara untuk membongkar atau membuka keilmuan gitu ya, membuktikan kebenaran sebuah keilmuan itu. Nah, secara metodis komunikasi memiliki metode penelitian ilmu sosial. Artinya dia mengadopsi metode penelitian ilmu sosial karena ilmu komunikasi merupakan bagian dari paradigma ilmu sosial itu sendiri. Yang ketiga, secara sistematis definisi komunikasi dan batasan-batasan ilmu komunikasi itu berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan unsur yang keempat, komunikasi secara universal, ada kesepakatan bahwa komunikasi mempelajari pernyataan antar manusia. Jadi secara universal komunikasi mempelajari pernyataan antar manusia. Meskipun istilah-istilahnya lain-lain ya di berbagai negara. Kalau di Amerika istilah komunikasi dikenal dengan istilah communication, journalism, komunikolog, ilmu yang berkaitan dengan komunikasi atau komunikologi dan sebagainya. Nah, tapi intinya ke semua itu sepakat bahwa komunikasi mempelajari pernyataan antar manusia. Nah, ini komunikasi sebagai sebuah ilmu. Dari situ kita belajar tentang model komunikasi. Model-model komunikasi ini, kenapa kita harus belajar ini? Kita akan tahu bagaimana sih pola pikir atau pola yang melahirkan gitu ya, yang melahirkan proses komunikasi begitu. Sehingga kita tahu bagaimana posisi komunikasi dalam interaksi sosial. Nah, yang pertama model yang cukup terkenal adalah model komunikasi linear gitu ya.
Model komunikasi linear ini Anda tentu tidak asing dengan tokoh Shannon and Weaver ya. Ada sumber pesan, ada saluran, dan ada penerima pesan gitu ya. Sender and receiver, Shannon and Weaver itu ya. Kemudian Harold Laswell, ini juga pola model komunikasi linear ya. Laswell mengatakan bahwa, siapa yang masih ingat formula Laswell? Who says what to whom in which channel and with what effect ya. Who says what to whom in which channel with what effect. Ada 5 unsur komunikasi. Ini harus di luar kepala ini ya. Mahasiswa komunikasi apalagi udah semester 7 harus tahu apa saja unsur-unsur komunikasi. Jika lupa Anda ingat lagi tuh Laswell itu, formula Laswell. Ada 5. Komunikator, pesan, komunikan, saluran atau channel. Kemudian yang kelima adalah efek dari komunikasi atau efek pesan itu. Bu, kenapa kita harus mempelajari 5 unsur ini? Karena gini, ketika Anda melakukan penelitian, Anda pasti akan ditanya, Anda meneliti apa? Komunikatornya kah? Pesannya kah? Komunikannya kah? Channelnya kah? Atau efek komunikasinya? Nah, ini Anda harus tahu. Jadi, silahkan mengacu pada unsur komunikasinya Laswell begitu. Kemudian yang kedua adalah teori peluru ya. Pada teori peluru ini dulu dikenal dengan istilah model jarum suntik, di mana media sangat powerful ya. Media dianggap di sini sebagai komunikator, menggunakan media gitu ya untuk menembaki khalayak dengan pesan persuasi, sehingga kemudian masyarakat dianggap pasif dan menganggap bahwa apa yang dikatakan media akan diterima, akan ditelan begitu saja oleh khalayak. Begitu model komunikasi jarum suntik atau peluru ini. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu memang berkembang kondisi bahwa ada siaran radio di Amerika ya, siaran radio Orson Welles pada 1938 itu. Radio tersebut menyiarkan invasi orang-orang dari planet Mars ke bumi begitu ya, sehingga itu membuat masyarakat Amerika ketakutan dan kemudian berlari masuk dalam bunker, naik ke gunung karena mereka ketakutan seolah-olah itu udah nggak benar begitu, padahal itu hanya drama radio begitu. Nah, ini yang kemudian melahirkan anggapan bahwa apa yang dikatakan media diterima khalayak begitu saja. Termasuk Hitler juga menggunakan radio sebagai alat propagandanya, sehingga teori peluru ini kokoh sekali dipahami, diresapi oleh masyarakat pada waktu itu, oleh pakar-pakar komunikasi pada waktu itu sampai menjelang Perang Dunia Kedua begitu. Baru pasca Perang Dunia Kedua, dukungan pada teori peluru ini mulai turun ya. Sebabnya kenapa? Karena mulai muncul pola pikiran yang lebih baru lagi bahwa tidak masyarakat itu sebenarnya tidak pasif gitu lah, mereka itu selektif gitu. Jadi muncul kemudian model baru, yaitu model komunikasi terbatas gitu ya, yang dengan teori efek terbatasnya, bahkan near effect begitu atau tanpa efek. Media massa menimbulkan efek kecil atau bahkan tidak berefek pada khalayak, karena khalayak itu tidak pasif, khalayak juga selektif begitu ya. Dan pola pikir ini bertahan sampai 1960-an, namun akhirnya terpatahkan gitu ya. Pola ini atau model ini kemudian terpatahkan. Jika efek terbatas itu benar, lalu buat apa perusahaan bikin iklan gitu ya? Apa alasan perusahaan untuk membuat iklan produk di media massa kalau media massa tidak memiliki efek gitu. Jadi kemudian ini mulai terpatahkan lagi. Jadi ya pasti ada efeknya, bukan efek terbatas begitu. Nah, kemudian ada model komunikasi sirkuler. Model komunikasi sirkuler ini menitik beratkan bahwa komunikasi adalah proses yang kompleks dan kontinu. Komunikasi adalah ada transaksi di antara partisipan komunikasi itu, yang setiap orang memberikan kontribusi pada transaksi itu. Nah, masing-masing komunikator dan komunikan bisa bertukar peran di sini dan tidak selalu sepakat begitu ya. Ada proses negotiated, ada proses komunikasi yang sirkuler di sana begitu. Nah, ini adalah model-model komunikasi yang perlu Anda ketahui ya, berkaitan dengan perkembangan dari komunikasi itu sendiri. Nah, ada banyak sekali ya model sirkuler ini ya, atau disebut sebagai model komunikasi interaktif atau konvergen.
Kemudian kita akan masuk ke perspektif ilmu komunikasi. Ada berapa perspektif ya? 1, 2, 3, 4, lebih ya, ada 7 sebenarnya perspektif ilmu komunikasi. Oke, saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah perspektif mekanistis ya. Perspektif mekanistis ini mengibaratkan proses komunikasi itu seperti mesin dan salurannya begitu. Jadi dia menekankan pada saluran fisik komunikasi, penyampaian dan penerimaan arus pesan di antara sumber dan penerimanya. Ya seperti aliran air dalam sebuah mesin begitu ya. Titik beratnya adalah komunikasi suatu hal yang mekanistis ya. Ada aksi, ada reaksi. Ada yang berbicara, maka ada yang memberikan respon terhadap pembicaraan itu. Sangat mekanistis gitu ya. Ya seperti aliran air dalam sebuah mesin gitu, atau aliran listrik dalam sebuah mesin. Nah, kemudian ibarat mesin juga hambatan komunikasi bisa menyebabkan kegagalan komunikasi. Nah, ini dalam perspektif mekanistis ini dianggap seperti mesin, tapi dalam perspektif ini ada hubungan linear ya antara para komunikator dan ada hubungan aksi reaksi seperti itu ya. Tapi dalam aliran mekanistis ini karena dipahami sebagai mesin, maka dalam aliran mekanistis ini komunikasi bisa terhenti dengan adanya kerusakan. Jadi kalau misalnya terjadi kegagalan komunikasi, ada kerusakan, dia bisa terhenti. Tapi tidak serta-merta berhenti sih, bisa menghambat atau menimbulkan kesulitan pada aliran pesan. Ini adalah perspektif mekanistis. Dan karena dia persisnya seperti mesin, di situ juga ada fungsi penjaga gawang atau gatekeeping gitu ya. Gatekeeping ini dalam perspektif ini ada gatekeeping yang bisa terjadi dalam konteks desas-desus gitu misalnya, yang gatekeeper menjadi sumber atau penerima yang menyerang informasi sekaligus sebagai penyampai pesan. Nah, bisa dibayangkan ya, sangat mekanistis. Jadi ada yang menerima pesan, menyaring pesan, kemudian menyampaikan pesannya lagi, begitu seterusnya. Jadi ada gatekeepernya begitu. Nah, ini proses komunikasi yang mekanistis. Perspektif yang kalau saya berbicara maka Anda akan merespon. Kalau saya nggak berbicara maka Anda tidak merespon. Ini perspektif yang mesin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perspektif psikologis. Perspektif psikologis ini memfokuskan pada individu, dalam hal ini adalah komunikator. Dia menitikberatkan pada behaviorism ya, stimulus, objek, dan respon. Dia SOR ini mendominasi riset-riset komunikasi. Dan ke psikologi kognitif ya, di mana manusia berada dianggap dalam medan stimulus sehingga bebas untuk distimulasi. Jadi kalau ada stimulus, objek, dan kemudian ada respon, nah jadi manusia ini dinilai dari perilakunya begitu ya. Dalam perspektif psikologis ini manusia dianggap sebagai sesuatu yang kemudian ketika dia berada dalam medan stimulus dan ketika dia bebas distimulasi, maka dia akan berperilaku sesuai dengan stimulasi tersebut begitu. Nah, ini kemudian dikritik oleh perspektif yang ketiga, yaitu perspektif interaksional. Perspektif interaksional ini merupakan reaksi humanitis atau reaksi yang lebih manusiawi dari psikologi yang cenderung SOR tadi, dari perspektif psikologi yang cenderung behavioral tadi. Jadi manusia berada dalam kondisi yang stimulusnya banyak, kemudian dia distimulus, kemudian dia akan berubah perilaku. Kalau stimulusnya diganti ini, maka dia akan berubah perilakunya begitu. Nah, perspektif interaksional mengatakan bahwa ini bukan seperti itu gitu ya. Ada nilai-nilai individu gitu ya, yang di atas nilai-nilai yang lain gitu. Jadi ada nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri individu manusia yang mempengaruhi perilaku. Tidak sekedar stimulus tadi loh, tapi juga ada nilai dia mengedepankan pada interaksi pada individu dalam nilai pada manusia itu. Artinya apa? Ketika manusia bersosialisasi dengan masyarakat itu, dia akan menghasilkan pikiran tertentu gitu. Tidak serta-merta dia distimulus kemudian dia merespon sesuai dengan stimulus. Itu tidak demikian, tapi ada proses internalisasi nilai dalam dirinya sehingga ketika dia bersosialisasi dengan masyarakat, dia akan menghasilkan pikiran tertentu gitu. Tidak selalu harus stimulus kemudian sangat
mirip mekanisme seperti itu, tidak gitu. Ini adalah perspektif interaksional. Dan yang keempat, perspektif terbaru adalah perspektif pragmatis ya. Ini dimulai dari perilaku orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Ukurannya adalah tindak perilaku baik verbal maupun non-verbal. Jadi tidak lagi hanya membicarakan tentang stimulus respon, sender receiver, kemudian atau berbicara internalisasi nilai, interaksi nilai begitu, tapi juga meliputi tindak perilaku baik verbal maupun non verbal, tidak hanya kata-kata tapi juga sikap yang tidak terungkap oleh kata-kata. Yang fundamental dalam perspektif ini adalah adanya kemungkinan pengulangan tindakan komunikatif pada waktu yang berbeda. Artinya semakin mirip pola yang berulang gitu ya, semakin akan bisa dipahami struktur yang terjadi begitu. Jadi ini ada kemungkinan pengulangan tindakan komunikatif pada waktu yang berbeda ketika ada kondisi verbal ataupun non verbal yang menjadi treatment tertentu begitu. Nah, ini adalah perspektif pragmatis gitu ya. Ya, perspektif pragmatis tentang komunikasi manusia ini didasarkan pada asumsi pokok sistem dan informasi ya. Perspektif ini merupakan penerapan yang sesuai dari sistem pada komunikasi manusia. Dan ini jelas perkembangan terbaru ya yang berbeda untuk penelitian komunikasi manusia gitu ya. Nah, Anda bisa membaca lebih lanjut lagi mengenai perspektif-perspektif ini pada bukunya Filsafat Ilmu Komunikasinya Elvinaro ya. Anda bisa pelajari, ada perspektif yang lain juga nih, ada perspektif ekologis, ada perspektif dramatisme, perspektif aliran McLuhan gitu ya, McLuhanism, kemudian ada teori atau model keseimbangan. Banyak sekali yang bisa Anda pelajari tentang perspektif-perspektif komunikasi yang lain. Perspektif ini berkaitan dengan cara pandang ya, cara kita melihat sesuatu. Baik, saya kira itu penjelasan dari saya untuk pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti melalui WA grup gitu ya. Nanti akan saya jawab, saya carikan jawabannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.